berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau
terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan.
Gelapkah jalan di hidupmu? Telah putus harapan dengan semua kekuatanmu. Kau tak mampu mengubah sendiri, namun masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup mengubahkanmu. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Setiap dari kita pasti pernah ditolong Tuhan dalam hidup ini. Saat ini, apapun persoalan yang kita hadapi, Dia Tuhan masih tetap sama dan selalu siap untuk menolong kita. Masih ada harapan, masih ada jawaban. Dia masih sanggup, Dia masih mampu, Dia masih Tuhan, Dia masih Tuhan. Masih ada Yesus, masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Peganglah tanganku,
harapanku Tuhan. Di dalammu Tuhan, kekuatanku, kesembuhanku. Keadaanku berubah, keadaanku dipulihkan oleh kuasa-Mu Tuhan. Harapanku, Engkau kekuatanku Tuhan, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia akan selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia akan selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya,
Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia mengerti, Dia peduli Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. sedang terjadi. Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Tuhan mengerti. Dalam segala
perkara. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Shalom Woman, apa kabar? Bersama Yesus dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Woman yang kekasih dalam nama Tuhan, mari kita berdiri, kita memberkati 5 orang diberkati, 5 orang Victory diberkati. Saya diberkati, Anda diberkati, Anda diberkati, Anda diberkati, Anda diberkati. Kita semua diberkati untuk memberkati, beri kemuliaan bagi Tuhan. Woman silakan duduk. Woman yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
kita datang untuk bersekutu kepada Tuhan. Dan kita datang berbagai macam persoalan. Ada yang datang dengan beban berat. Ada juga yang datang dengan pergumulan yang sangat luar biasa. Yang dimana dia menganggap tidak ada jalan keluar lagi. Ada juga yang datang dengan hati kecewa, penuh amarah. Dan ada juga yang datang pada malam hari ini dengan penuh kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera. Dengan itu, woman yang kekasih dalam nama Tuhan, kedatangan kita yang berbagai macam probleman dalam hidup kita, malam hari ini kita tenangkan hati pikiran kita. Kita tanggalkan semua apa yang kita rasakan, dan kita fokus untuk memuji Tuhan. Kita fokus untuk menyembah Tuhan. Dan angkatlah suaramu dan katakan, Tuhan, apapun yang terjadi, apapun yang kami alami, kami hanya berkata, Tuhan, Kau baik. Satu jalan keluar adalah Tuhan. Bapa yang sangat kami kasih, Bapa yang selalu mengasihi kami, Engkau telah melawat kami Tuhan, sehingga kami ada pada saat ini. Woman yang kekasih dalam nama Tuhan, angkatlah pujianmu kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, lingkupiku dengan sayapmu Tuhan. Yes Tuhan. Naungiku
Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu pada saat ini. Jamah kami setiap yang hadir pada saat ini Tuhan. Urapi kami setiap yang hadir pada saat ini Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu selalu turun atas kami Tuhan. Dan kami merasakan kehadiran-Mu pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang selalu kami puji. Engkau Bapa yang selalu kami sembah dalam roh dan kebenaran. Engkau Tuhan yang kami muliakan. Tiada Tuhan selain Engkau Tuhan Yesus yang kami sembah. Tuhan kami yang hidup yang luar biasa. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Di saat badai menghampiri kami, Tuhan mengangkat kami. Tuhan menompang kami. Sehingga itu badai berlalu. Dan kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Tenang sebab Kau Allahku. Sekali lagi ku tenang sebab Kau Allahku. Yes, haleluya Tuhan. Kami tenang bersama-Mu Tuhan. Apapun yang kami alami dalam kehidupan kami, kami percaya Tuhan yang selalu menaungi kami, menolong menompang kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, inilah kami woman-woman yang berkemenangan, baik yang beribadah di gereja maupun yang mengikuti ibadah di rumah Tuhan. Engkau urapi kami, setiap kami yang mengikuti ibadah pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu yang menuntut kami Tuhan. Sehingga ibadah kami, persekutuan doa kami pada malam hari ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. Segala dosa pelanggaran kami Tuhan, ampuni kami, sucikan kami, supaya kami layak pada malam ini berkata kepadamu, ya Aba, ya Bapa, inilah kami anak-anak-Mu. Tuhan, inilah ibadah kami ini, dari awal pertengahan hingga kami akhiri nanti. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang selalu ada di tempat ini. Segala roh jahat, roh setan, roh iblis yang ingin mengganggu ibadah kami, kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pergi dari tempat ini, terlebih-lebih pergi dari kehidupan kami. Kami hanya izinkan Roh Kudus yang ada di tempat ini, yang menjamah setiap hati pribadi kami, sehingga apapun yang kami lakukan pada malam hari ini, mendengarkan syabda-Mu, kami bisa menikmati kasih-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam
dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk woman. Woman yang kekasih dalam nama Tuhan. Pada malam hari ini kita datang berbagai suku mana. Dan dengan itu hanya satu kita merasakan bahagia karena kita saling bertemu satu dengan yang lain. Dan mari kita mengangkat pujian kepada Tuhan. Hari ini kurasa bahagia. kasih Tuhan, kami persilakan. Baik, kalau malam ini kita masih belum bisa menyaksikan kasih Tuhan, dan kita sudah menyaksikan kasih Tuhan lewat puji-pujian kita, lewat lagu kita, dan kita saat ini mengangkat amplop persembahan kita.
Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami, untuk berkat yang Engkau limpahkan kepada kami Tuhan. Kami hanya bisa berkata terima kasih Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami Tuhan untuk amplop persembahan kami. Kasih-Mu Tuhan yang selalu membalaskan kepada kami apapun yang kami berikan Tuhan. Ajarlah kami untuk memberi dengan ikhlas, dengan kerendahan hati. Kami percaya Tuhan, tidak seberapa yang Engkau berikan kepada kami kembalikan kepadamu. Tetapi kami juga percaya Tuhan, di mana Engkau berkata, berikanlah persembahanmu, biar ada makanan di rumahku. Tuhan, terimalah persembahan kami sebagai persembahan berbau harum, dan Engkau balaskan kepada kami berlimpah-limpah. Kami percaya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Woman, persembahan ada kantong persembahan di belakang, dan bagi yang beribadah di rumah bisa transfer lewat rekening yang tertera di layar. Dan pada saat ini kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Izinkanlah Tuhan masuk dalam hatimu. Buka hatimu pada saat ini. Biarlah hatimu menjadi tanah yang subur. Dan biarlah hatimu itu menjadi tanah yang disiramin oleh firman Tuhan. Setiap kita yang hadir pada saat ini, kita buka hati kita untuk menerima sabda Tuhan. Karena kasih Tuhan tiada batasnya dalam kehidupan kita. Dengan itu mari kita katakan, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku Tuhan. Namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Woman yang dikasih dalam nama Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian ini dari Allah. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan
seluas samudra, setinggi cakrawala Tuhan. Engkau memelihara kami Tuhan, melebihi dengan apa yang kami pikirkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau membuka hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami pada saat ini Tuhan. Setiap kami yang hadir pada saat ini Tuhan, setiap kami yang mengikuti ibadah ini Tuhan, buka hati kami, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga apapun yang kami terima pada malam hari ini Tuhan, bisa kami melakukannya di dalam kehidupan kami Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga apapun yang Dia sampaikan Tuhan, itu dari Engkau Yesus. Dan kami bisa mengerti Tuhan, isi hati-Mu yang Engkau sampaikan kepada kami pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, hamba-Mu Engkau urapi bibir lidahnya dengan kuasa kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Dan kami juga yang mendengar Tuhan, Engkau urapi hati pikiran kami Tuhan, supaya firman-Mu tidak berlalu begitu saja Tuhan, tetapi bisa tertanam dalam hati kami, dan bisa kami melakukan Tuhan. Bukan hanya kami pendengar Tuhan, tapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh luar biasa kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau duduk diam Tuhan. Kami mau buka hati kami Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kepada hambanya kami serahkan. Shalom. Shalom saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang saudara berikan untuk saya untuk membawakan firman Tuhan. Mungkin sebenarnya saya nggak begitu pintar, nggak begitu bisa bawa firman Tuhan, tapi dipercayakan untuk membawa firman Tuhan. Saya mau belajar ya. Ini di sini kita akan ambil tema yaitu menghampiri Allah ya. Di sini kita akan ambil dari Pengkhotbah 4 ayat 17. Pengkhotbah 4 ayat 17 yaitu jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar Allah adalah lebih baik dari mempersembahkan korban ya. Di sini ada bacaan, kita baca dulu sebentar ya. Kata menghampiri dalam bahasa Ibrani memakai kata korat. Sedangkan dalam bahasa Yunani dipakai kata prosehomai. Kata ini berarti datang untuk mendekati dengan disertai sebuah hasrat. Alkitab versi lain menambahkan keterangan kata menghampiri yaitu orangnya telah dalam keadaan siap. Setiap orang pasti menyadari bahwa datang pada Tuhan harus dengan hasrat. Namun bukan hanya hasrat saja, kesiapan diri kita juga menjadi hal yang penting ketika kita menghampiri Tuhan ya. Ladies, seringkali kita datang dalam keadaan tidak benar-benar siap ya. Contoh saja kita tidak mempersiapkan waktu kita dengan baik sehingga datang terlambat saat beribadah ya. Seharusnya kita bisa lebih puas menikmati hadirat Tuhan jika kita telah dalam keadaan siap.
Sebelum ibadah dimulai, janganlah kita membiasakan diri untuk datang terlambat saat beribadah. Jika kita bisa disiplin untuk hal-hal yang lain, dalam hal beribadah kita harus lebih lagi meningkatkan kedisiplinan kita. Yang lebih penting lagi adalah mempersiapkan hati dan pikiran kita lebih baik. Seringkali kita selalu sibuk memikirkan masalah-masalah yang kita hadapi, memikirkan orang yang kita kasihi, dan hati kita masih menyimpan dosa yang belum kita bereskan. Hal itu membuat kita terhalang menikmati hadirat Tuhan. Ladies, menjaga langkah hidup kita dalam kedisiplinan dan ketaatan membuat kita selalu menjadi orang yang siap untuk menghampiri Allah. Orang yang tidak benar-benar siap saat datang pada Tuhan hanya akan merasakan kehampaan, dan ibadah hanya akan menjadi sebuah kewajiban rutinitas saja. Bukankah ibadah yang menyenangkan hati Tuhan? Ladies, mari kita berusaha menghampiri Tuhan dengan sikap hidup yang benar, sehingga ibadah kita menjadi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Let's do it. Belajarlah untuk mempersiapkan diri dengan baik sebelum menghampiri Tuhan. Pasti kita menikmati hadiratnya tanpa terhalang. Amin. Di sini firman Tuhan ajarkan kepada kita untuk kita datang. Siapkan hati kita untuk menghampiri Allah ya. Mungkin kita akan beribadah kepada Tuhan, kita mau mempersiapkan diri itu untuk melayani kita akan datang beribadah, kita siapkan hati kita. Mungkin dari rumah kita siap untuk ibadah ini, kita duduk diam dulu untuk berdoa ya, menyembah Tuhan sebentar mungkin ya. Kalau ada waktu ya, kita ambil waktu sebentar, kita mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah kita, karena kita tahu ya, Allah kita tuh Allah yang besar. Kalau kita dengan siap untuk menghampiri Allah, pasti kita akan mendapatkan suatu kemenangan yang besar dari Allah ya. Kita akan menerima mungkin firman Tuhan yang kita akan dengar, kita akan masuk dalam hadirat Allah juga ya, untuk penyembahan ya. Tuhan ajarkan kepada kita untuk kita mempersiapkannya dengan untuk kita datang kepada Allah dan menyembah Dia, karena Dia yang layak untuk disembah ya. Dan kita juga akan menghormati Tuhan, kita akan siapkan mungkin waktu kita ya, supaya kita tidak terlambat ya. Mungkin saya juga sering sih sekali-sekali suka terlambat ya. Mungkin dari sini, dari firman ini kita diajarkan kepada firman ini untuk kita tidak datang terlambat ya untuk beribadah kepada Tuhan, sehingga kita tidak dapat menikmati hadirat Tuhan ya. Kalau kita datangnya lebih dahulu, mungkin kita bisa duduk diam di kaki Tuhan, menyembah Dia, mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Itu adalah suatu hal yang terbaik ya, yang harus kita berikan kepada Allah untuk sebelum kita datang kepada Tuhan ya. Di sini juga kita diajarkan untuk menghormati Tuhan ya. Dalam Maliaki 3 ayat 13 sampai dengan 18, saya minta ada saudara yang bisa bacakan. Kalau enggak saya bacakan. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami dengan engkau? Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya? Dan berjalanlah dan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Oleh sebab itu kita disebut berbahagialah orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarkan. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, seperti firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat
kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik ya. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Kita akan lihat, bisa dilihat di sini firman Tuhan, mana yang benar, mana yang salah, mana orang yang beribadah kepada Allah dan tidak, dan mana orang yang benar, dan mana orang yang fasik. Mungkin di sini kita akan lihat, jangan terkecoh dengan fenomena yang sementara, seakan-akan orang yang tidak beribadah kepada Allah lebih sukses ya. Daud memahami, ya aku tahu sekarang orang fasik lebih gemuk untuk sementara, seperti ternak untuk dibantai ya. Semua ibadah kita kepada Allah tidak akan ada yang sia-sia, semua tercatat. Aku Tuhan tetap melihat setiap ketaatan yang kamu lakukan. Tuhan bisa membedakannya. Biarlah ayat ini menjadi motivasi yang mendorong kita untuk tetap beribadah kepada Allah. Kita akan belajar dari contoh dua keluarga ya. Ada keluarga Abinadab ya, dan keluarga Obed Edom ya. Di sini dalam keluarga Abinadab kita ambil dari Samuel 7 ayat 1 sampai 2. Di sini ada dua keluarga ya, contoh dua keluarga yang taat kepada Allah dan keluarga yang tidak taat kepada Allah ya. Yaitu dari satu ada keluarga Abinadab, 1 Samuel 7 ayat 1 sampai 2. Lalu orang-orang Kiryat Yearim datang, mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit, dan Eleazar anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Sejak saat itu tabut itu tinggal di Kiryat Yearim. Berlalulah waktu yang cukup lama, yaitu 20 tahun ya. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Mereka menganggap tabut Allah itu kehadiran Allah ya, sebagai hal yang baik, yang biasa sama seperti benda yang lainnya. Di sini kita bisa lihat tabut Allah itu ya. Tabut Allah itu tabut yang diberikan untuk kita dulu kan, zaman dulu kan ada tabut rumah, kayak rumah doa gitu kayak Bu. Jadi ada tabut Allah itu ya. Jadi kita itu keluarga dari Abinadab diberikan selama 20 tahun ya. Tapi hasilnya mungkin tidak baiknya, karena semua kaum Israel mengeluh ya kepada Tuhan. Mereka menganggap tabut Allah itu adalah kehadiran, tapi halnya sebagai berikut, kayak nggak begitu dianggap sama di orang kali ya. Jadi Tuhan marah ya, karena ketika hadirat Tuhan disepelekan, dianggap biasa saja. Usah seketika itu juga mati di situ ya. Di dalam hadirat Tuhan bisa ada penghukuman Tuhan ya. Padahal ibadah yang benar, berdoa, penyembahan yang benar akan membawa pemisahan antara orang benar dan orang fasik. Baru ada perbedaan antara kita ya. Dan di sini juga ada keluarga Obed Edom ya. Di dalam 2 Samuel 6 ayat 11 dan 12. Di sini ada kita baca, 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu ditinggalkan di rumah Obed Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud, demikian Tuhan memberkati seisi rumah Obed Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed Edom ke rumah Daud dengan sukacita. Di sini kita lihat keluarga Obed Edom ya. Hanya 3 bulan tabut Allah ditaruh di rumahnya Obed Edom dan sesuatu terjadi. Tuhan memberkati ya. Tuhan memberkati keluarga mereka, pasti bukan berkat yang biasa, tapi karena kabar itu sangat kedengar ke telinga Raja Daud. Jadi orang-orang pasti membicarakannya. Apa yang dilakukan keluarga Obed Edom yang tidak dilakukan dengan keluarga Abinadab ya. Di dalam 1 Tawari kita baca, Obed Edom tadinya tinggal di Kiryat Yearim, ia tinggalkan tempat nyamannya di sana ya. Ia malah gimana? Ia sudah diberkati luar biasa, ia ikut ke Yerusalem. Dan ia menjadi penunggu kemah Allah ya. Dia menjadi
dia sangat taat. Di sini kita diajarkan untuk taat kepada Allah, di mana tabut Allah ada di dalamnya, sehingga sebagai bukti bahwa ia sangat rindu akan hadirat Tuhan. Jadi dia tuh takut akan Tuhan dan taatlah, percaya kepada Tuhan dan menjaga tabut Allah itu ya, sehingga Tuhan memberkati kehidupan keluarga Obed-Edom, dari keluarganya sampai ke anak cucunya, dan keluarganya diberkati. Apakah kita punya respon yang sama seperti Obed-Edom ya? Apakah ada kehausan dan kerinduan kepada hadirat Tuhan? Rindukanlah selalu, ciptakanlah, kita undang hadirat Tuhan ya, dimanapun kita berada, karena itulah kekuatan dan sumber segala bagi kita. Kita percaya, maka dimanapun berdoalah, memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga hadirat Allah itu turun. Kejarlah, jangan hatimu nggak peduli ketika mungkin kita sering kering kali ya gitu ya, jadi nggak berasa apa gitu, ke gereja kayak angin lalu aja lah, datang pulang, kayak nggak berasa dapat apa-apa, jadi kering gitu ya, jadi nggak berasakan hadirat Tuhan, tapi tidak melakukan apa-apa. Kejarlah, doamu harus lebih sungguh-sungguh, jangan asal berdoa ya, ibadahmu harus lebih sungguh-sungguh, jangan ibadah asal-asalan. Kita diajarkan di sini kita boleh mengadakan pujian penyembahan, kita harus lebih sungguh-sungguh sehingga engkau merasakan hadirat Tuhan yang lebih ya. Kita percaya, kita diajarkan untuk mengikuti aturan daripada Obed-Edom yang menjaga tabut Allah itu, dan dia menghampiri Allah dalam hadiratnya, sehingga dia boleh kejar hadirat Allah itu ya. Kita diajarkan kedua keluarga ini, kita percaya untuk menghampiri Allah, kita siapkan hati kita persiapkan waktu kita untuk kita menyembah Dia, untuk kita mempersiapkan hati kita untuk datang kepadanya. Kita percaya Tuhan ajarkan kepada kita untuk menghormati hadirat Tuhan ya, sehingga berkat Tuhan, sehingga anak-anak cucu kita akan berlimpah ya, akan diberkati. Kita percaya kita akan terus mendekatkan diri kepada Allah, karena Allah kita Allah yang heran, Allah yang hebat ya. Kita percaya Allah yang luar biasa, yang memberkati, menyertai kita dalam setiap perkara ya. Mungkin udah sampai sini firman Tuhan saya serahkan kepada Hugem, mungkin bisa menambahkan. Puji Tuhan, Shalom. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini. Kembali kita diingatkan untuk terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena selama masa kemurahan itu ada, waktunya benar-benar kita harus mencari Tuhan. Di pagi, siang hari, sesibuk apapun kita, waktu kita luangkan untuk baca Alkitab sedikit aja, berhubungan dengan Tuhan, berdoa, sekalipun gak harus berlutut, gak harus menyendiri, tapi ada baiknya jika kita mengambil waktu untuk sendiri, tapi selalu dekatkan diri kita kepada Tuhan. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang luar biasa, banyak sekali Tuhan mengunjungi orang-orang. Jadi orang yang gak dekat Tuhan aja Tuhan kunjungi. Apalagi kita yang mau dekat dengan Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan sudah lebih dahulu rindu untuk
dekat dengan kita. Barusan saya dapat WhatsApp dari seorang ibu yang saya tuh jarang baca status orang, jarang. Tapi setiap kali saya baca status orang, ada maksud Tuhan. Contohnya waktu itu saya nggak pernah buka status Bu Yarni apa ya hari ini ya. Setiap hari saya buka Bu Yarni statusnya apa. Jarang ya Bu ya saya untuk melihat. Status orang itu jarang saya lihat. Tapi berstatus saya sering karena saya mempromosikan produk-produk yang bisa saya memiliki income di dalamnya. Tapi setiap kali saya tangan saya pencet seseorang, ternyata Tuhan punya maksud untuk itu. Tadi saya juga jarang buka status ibu ini, ketika saya pencet ternyata dia lagi merintih mendoakan adiknya. Dan akhirnya saya bilang oke, saya dukung dalam doa, saya japri dia dan saya ngobrol dengan dia. Dan tadi sore itu luar biasa banget, saya dapat WhatsApp dari dia, dia bilang dia kasih video adiknya yang mengucapkan terima kasih buat orang-orang yang sudah mendoakannya. Dan ibu ini berkata sebenarnya berdasarkan dokter, adiknya ini harus lama nginap di rumah sakit. Tapi entah kenapa obat-obat itu nempel di tubuhnya. Terus tiba-tiba malam harinya obat-obat itu udah pada copot semua dan adiknya ini dibawa di satu padang gurun yang luas dan Tuhan menampakkan diri ke adiknya. Dan akhirnya malam ini adiknya sudah dipindahkan lagi dari ICCU atau apa gitu loh. Apa tuh? Seperti itu. Jadi sudah dipindahkan dari ruangan yang lebih gawat ke ruangan yang enggak begitu gawat. Dan minggu kemarin juga saya sempat menceritakan kan bagaimana adiknya dari Ciasong, dia juga pernah Tuhan bawa ke padang gurun. Dan saya bertanya kepada Tuhan tadi, terus bertanya kepada Tuhan, Tuhan berarti pendeta-pendeta yang kena COVID, pendeta-pendeta yang sudah ada di ruangan rumah sakit, bukan mereka enggak ingat keluarganya, bukan. Karena memang ternyata kalau sudah bertemu dengan Tuhan, rasanya udah enggak mau pisah dengan Tuhan. Jadi dalam hal ini, selama kita punya waktu, punya masa untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, raihlah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Rindukan Tuhan sungguh-sungguh. Jagalah langkahmu untuk melangkah di dalam hadirat Tuhan. Dan tiap hari sibuk apapun kita, tapi kita bawa hidup kita lebih dekat dengan Tuhan. Maka kita akan melihat Tuhan dalam segala perkara. Amin. Puji Tuhan, kita berdiri, kita nyanyikan pujian yang berkata, Tuhan aku rindu. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan malam ini aku sungguh merindukanmu. Rindukan Tuhan di dalam hadirat-Mu. Maka hal-hal supranatural dari Tuhan, Tuhan bisa kasih tahu kepada kita semua. Tuhan bisa bawa kita dalam hadirat Tuhan. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Mari kita nyanyi pujian ini dengan rasa rindu kepada Tuhan. Tuhan
Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Sekali lagi katakan, Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Kami rindu, kami rindu hadirat-Mu, Tuhan. Yesus, kami rindu hadirat-Mu. Hadirat-Mu mengalir, mari mengalir, mengalir dalam hidup kami, Tuhan. Biarlah Roh-Mu penuhi kami, penuhi kami di dalam hadirat-Mu, Yesus Tuhan. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat malam ini Bapa. Woman, pastikan setiap ibadah-ibadahmu adalah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Pastikan ketika kita datang beribadah kita sudah bertemu dengan Raja di atas segala raja. Maka setiap puji-pujian yang kita naikkan, maka kita akan merasakan Tuhan ternyata begitu dahsyat dalam hidupku. Bahkan semusim telah berlalu sampai hari ini, pemeliharaanmu dahsyat dan ajaib.
Ketika kita memuji Tuhan, kita rasakan kasih Tuhan. Maka Tuhan terlalu dekat dengan kita. Carilah wajahnya, ini masa kemurahan. Masih masa kemurahan. Bawa hidup kita lebih dekat, woman, lebih dekat. Apa masalahmu? Tuhan tahu, Tuhan mengerti. Tidak ada yang tidak Tuhan sanggup bukakan jalan. Setiap jalan yang tertutup terbuka bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kita semua mengalami victory, kemenangan bersama dengan Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan yang selalu dekat dengan kita. Cukup kita memanggil, kita berseru, kita berdoa, kita menyanyi, kita menyembah. Maka Tuhan akan menampakkan wajahnya kepada kita. Kita akan merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Praise the Lord. Praise the Lord. Iralabataka ralabayaralabas. Iralabayaralabasi kiarabataka yaralabayara. Kami percaya setiap woman yang sudah datang Engkau sudah berkati. Apapun yang menjadi beban pergumulan mereka Tuhan sudah menanggungnya. Dan ketika kami pulang Tuhan kami akan terus merasakan kami intim dekat dengan Tuhan. Karena manusia rohani kami setiap hari kami perbaharui di dalam hadirat Tuhan seperti malam ini. Tuhan malam ini kami berdoa buat kakak dari Ibu Epi Tuhan, Ibu Lena yang terbaring di rumah sakit. Tuhan kami percaya Tuhan, tangan-Mu yang berlubang paku tidak kurang panjang untuk menjamah anak-Mu ini. Di dalam nama Yesus sakit stroke diangkat dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terjadi pemulihan yang dahsyat di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan menghibur. Kekuatan baru dialami Ibu Lena. Tuhan kami berdoa buat Ibu Akian Tuhan yang hari-hari ini mengalami duka cita yang dalam ketika mamanya dipanggil pulang. Tuhan hiburkanlah Ibu Akian dan keluarga besarnya. Kasih Tuhan menyertai Ibu Akian, keluarga besarnya boleh merasakan kasih Tuhan dalam situasi kedahsyatan Tuhan terjadi atas keluarga mereka. Tuhan memberikan penghiburan yang besar dalam hidupnya. Kami berdoa Tuhan buat adik dari Ibu Vivi, Pak Rudi. Kami percaya tangan Tuhan sudah menjamah, tangan Tuhan sudah menyempurnakan dan terjadi pertobatan yang luar biasa. Sehingga nama Tuhan akan terus dipuji dan dipermuliakan. Bapak, jika ada sanak saudara famili kami, keluarga kami yang terbaring sakit, Tuhan kami minta Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Engkau yang menyembuhkan sakit penyakit dari sanak famili saudara kami. Dan kami percaya Tuhan Engkau akan selalu menghiburkan semua orang di seluruh Indonesia, di seluruh dunia yang hari-hari ini mengalami duka cita yang dalam. Kami percaya penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kami semua umat-umat-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih buat Victory Woman yang Kau pakai untuk berdoa bagi orang lain. Terima kasih Tuhan buat Victory Woman yang luar biasa, yang terus memanjatkan kasih-Nya untuk orang lain.
Berkatilah setiap kami Tuhan yang sudah berdoa. Berkatilah kami semua malam hari ini. Suami kami, anak-anak kami, orang tua kami, sanak famili yang ada di rumah kami, mitra kerja kami, asisten rumah tangga kami, semua dijaga, dilindungi, diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang kami kerjakan dengan tangan kami, maka Tuhan akan terus buat itu berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan akan membuat kami terus menjadi woman-woman yang victory, tetap menang dalam situasi yang sulit. Karena Tuhan Allah Immanuel yang menyertai kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan, sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya kami sudah memperoleh berkat yang besar di tempat ini. Dan kami akan menjadi berkat, kami akan menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu ada dalam hidup kami. Dan kami akan pulang dengan sukacita yang besar dari Tuhan. Mari woman, kita angkat kedua tangan kita. Terima kasih Bapak, terima kasih. Adalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan dari Allah Roh Kudus akan terus menyertai kita sekarang sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Mari kita pulang dengan sukacita yang besar dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita woman yang berkemenangan, kita katakan amin. Yes, praise the Lord. Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam. Shalom.